Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini hari yang paling istimewa dalam satu tahun, yaitu hari Arafah. Hari Arafah adalah hari yang sangat istimewa sebagaimana kita dapatkan di dalam kitab Muwatta Malik. Nanti silahkan dilihat di maktabah ya, di kitab Muwatta Malik. Pada hadis nomor 1597 atau 427. Nomornya bisa berbeda-beda ya. Hanya saja ringkasnya itu ada pada Kitabul Haji pada bagian akhir sebelum Kitabul Jihadi. Di situ disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'a syaitanu yauman," atau "Ma ru'iya syaitan." Tidaklah setan itu dilihat pada satu hari yang dia itu lebih kecil dan lebih kerdil dan lebih rendah dan lebih dongkol daripada kondisi setan pada hari Arafah. Dan tidaklah hal itu kecuali karena dia melihat dari tanazzulir rahmah, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah hari Arafah yang pertama, banyaknya turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak hanya di padang Arafah. Karena di sini tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya turunnya hanya di padang Arafah, tetapi yaum Arafah, pada hari Arafah. Kemudian fadilah yang kedua, wa tajawuzillahi 'anil dzunubil 'idham, juga memaafkannya Allah terhadap dosa-dosa yang gede-gede, kecuali apa yang dia lihat pada perang Badar. Maka ditanyakan apa yang dilihat oleh setan pada perang Badar, maka dijawab oleh Nabi, sesungguhnya dia melihat Jibril telah membagi-bagi para malaikat, yaitu untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Dan pada hari Arafah ini kita melakukan puasa Arafah. Fadilahnya semuanya sudah paham, yaitu menghapus dosa selama 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Kemudian pada hari Arafah ini doa adalah doa yang paling baik. Doa pada hari Arafah adalah doa yang paling baik, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nanti bisa dilihat pada kitab Jami'us Shaghir pada huruf kha. Khairud du'ai, doa yang terbaik adalah yauma Arafah, doa pada hari Arafah. Nah, maka doa sepanjang tahun disunnahkan, disyariatkan, tetapi khusus pada hari Arafah ini doa adalah amalan doa yang paling istimewa adalah doa pada hari Arafah. Karena itu mari kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hari Arafah kita tinggal sedikit lagi. Ini sudah jam 16, jam 4, berarti nanti jam 5, jam 6, setengah 7, setengah 6 sudah adzan maghrib ya. Jadi tinggal beberapa saat lagi waktu kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah terus doa apa yang akan kita panjatkan pada hari Arafah ini? Banyak orang-orang yang membuat doa-doa kumpulan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau menurut saya sih, antum sebagai thalabul ilm, 3 doa yang paling inti. Yang pertama adalah doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, karena mencakup semua kebaikan. Yang kedua adalah doa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbi zidni ilma, karena kita sebagai thalabul ilm maka yang paling penting bagi kita adalah meminta ilmu. Nah,
Ibnu Mas'ud biasanya menambahkan Rabbi zidni ilman wa yaqinan, karena yakin ini juga sesuatu yang sangat-sangat penting untuk dimiliki oleh seorang muslim. Kemudian yang ketiga adalah doa yang paling sering dibaca oleh Nabi, yaitu ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Karena kalau hatinya bagus, maka semua anggota tubuhnya akan menjadi bagus, sebagaimana disebutkan dalam hadis Arba'in Nawawi. Atau doa yang semisal itu, ya, kalau Syekh bin Bas itu biasanya berdoa, Allahumma aslih qalbi, ya Allah perbaikilah hati saya. Kenapa doanya seperti itu? Karena Rasulullah bersabda, idza saluhal jasadu kulluh. Kalau hatinya saleh, bagus, maka semua jasadnya, anggota tubuhnya akan ikut menjadi bagus. Nah, maka minimal 3 doa itu, ya. Kemudian selain doa juga kita memperbanyak wirid. Nah, wiridnya apa? Ini sabda Nabi tadi, kita lanjutkan. Beliau mengatakan khairud du'a yauma arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Adapun yang terbaik yang saya ucapkan beserta para nabi seluruhnya sebelum saya, ada 124.000 nabi, adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, maka ini minimalnya pada hari Arafah kita baca 100 kali pagi tadi subuh, ya. Kemudian kita baca lagi 100 kali sore hari minimal, ya. Kalau bisa 100 setelah subuh, 100 setelah zuhur, 100 setelah asar, ya lebih bagus lagi, ya. Nah, kemudian kalau sudah maghrib itu sudah selesai hari Arafah. Nah, maka masih ada kesempatan kita untuk membaca wirid ini sampai nanti 5:30. Muncul pertanyaan, di awal hadis Nabi mengatakan sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Tapi kemudian beliau melanjutkan sabdanya dengan menyebutkan zikir, bukan doa. Ini kan zikir ini. Pujian kepada Allah. Tahlil itu pujian kepada Allah, bukan zikir. Bagaimana? Seolah-olah tidak nyambung, ya. Jadi seolah-olah menghasung berdoa, tapi kemudian malah akhirnya menghasung tahlil. Ini gimana? Ini tidak bertentangan. Karena para ulama mengatakan bahwasanya orang yang sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa-bisa Allah memberikan kepadanya sesuatu yang terbaik yang diberikan kepada orang-orang yang minta. Nah, maka ini tidak bertentangan, ya. Karena kalau kita sibuk membaca tahlil, ini kita sudah akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan sebagaimana diberikan kepada orang yang minta. Karena itu ya lebih bagus kita gabungkan tadi, ya, doa 3 yang tadi sudah saya sebutkan tetap dibaca. Nah, kemudian yang diperbanyak membaca adalah wirid ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ini satu kalimat, ya. Lahul mulku wa lahul hamdu, ini satu kalimat. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, cuma 3 kalimat saja, ya. Ini diulang-ulang terus 100 kali minimal tanpa batas, silahkan diperbanyak. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa ayat yang perlu kita hafalkan pada hari-hari ini, yaitu karena kita akan melakukan kurban Idul Adha, sehingga ayat yang paling bagus untuk kita baca ya adalah kita hafalkan adalah ayat yang berkaitan dengan kurban tersebut. Nah, maka silahkan dilihat pada surat Al-Hajj pada ayat 32 sampai dengan ayat 38 insyaallah taala. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma thumma mahilluha ila al-baitil 'atiq. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. Ini diingat, ya. Ja'alna mansakan liyadhkuru. Karena ada ayat yang lain mansakan hum nasiku. Nah, di sini bukan yang izhar tapi yang idgham, ya. Mansakan liyadhkuru.
فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Ini sifat yang pertama bagi orang-orang yang mukhbit. Kemudian sifat yang kedua, was-sabirina 'ala ma asabahum. Sifat yang ketiga, wal muqimis shalah. Sifat yang keempat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, maka mari kita amalkan empat ini supaya kita termasuk al-mukhbitin yang mendapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khairun fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf. Ada yang membaca sawafi, ada yang membaca sawafin, tapi itu semuanya qiraah yang syadzah. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Nah, ini diingat. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Karena di ayat yang lain wa at'imul ba'isal faqir. Ini yang qani' wal mu'tar. Kita disuruh memberi dua orang. Yang pertama orang yang qani', yang kedua orang yang mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Nah, ini dicatat sakharna untuk yang pertama. Karena yang kedua ada lagi. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Jadi mengingatnya mudah ya, karena di sini ja'alnaha, maka berarti di sini juga sakharnaha. Tapi ketika ayat berikutnya adalah la yanalallaha Allah, berarti sakharaha, kembali kepada Allah. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Ini boleh juga diidghamkan. Innallaha yudafi' 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Ini jadi PR bagi yang belum hafal, dihafalkan ya, sehingga apa yang dia baca sesuai dengan kondisi yang dia alami hari ini atau hari besok, yaitu korban Idul Adha atau korban orang haji bagi yang sedang haji. Baik, kita bahas tafsirnya secara ringkas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-32. Dzalika, itulah. Kata-kata dzalika ini berarti ada sesuatu yang mahdzuf ya. Takdirnya adalah al-amru dzalika ya. Kondisinya ya seperti itulah yang sudah disebutkan pada ayat sebelumnya. Artinya kata-kata dzalika ini untuk memisahkan antara pembahasan pertama dengan pembahasan yang kedua. Nah, jadi setelah pembahasan pertama selesai, kemudian dipisah dengan kata-kata dzalik ya. Seperti kalau orang Indonesia mengatakan begitulah. Nah, setelah mengatakan begitulah kemudian dia mengucapkan kalimat baru. Nah, kalimat barunya adalah wa may yu'adzim, barang siapa yang mengagungkan sya'airallah, syiar-syiar Allah, fa innaha, maka sesungguhnya dia itu min taqwal qulub, dari takwanya hati. Apa yang dimaksud syiar Allah Subhanahu wa taala? Ditafsirkan oleh Imam Mujahid, yakni isti'dhamul budni, memperbesar binatang yang akan disembelih, wastismanuha, dan mempergemuk. Ini kebiasaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebelum hari raya Idul Adha mereka sudah beli korban, kemudian dikasih makan yang banyak supaya gemuk, supaya seger, sehingga nanti pas korban itu dalam kondisi sudah sangat gemuk dan sangat segar. Itu yang dimaksud dengan yu'adzim sya'airallah. Nah, syiar Allah sendiri apa? Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Ini saya buka tafsir Ibnu Abi Zamanain karena tafsir ini sangat ringkas dan padat. Kemudian Allah mengatakan lakum fiha manafi', bagi kalian pada korban tadi ada manfaat-manfaat, ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Thumma mahilluha, kemudian tempatnya adalah ilal baitil atiq, ke bait rumah yang atik, yang kuno, yaitu Ka'bah. Boleh juga diartikan al-atiq, yang dimerdekakan, yaitu dari orang-orang yang akan merusaknya. Apa yang dimaksud ajalin musamma? Kita bisa memanfaatkan korban sampai waktu yang ditentukan. Nah, kata Ibnu Abbas, al-ajalul musamma, yang dimaksudkan ajalul musamma adalah ila an tuqallada, sampai binatang itu dikalungi, wa tush'ar, dan sampai dikasih tanda. Berarti ini bicara tentang binatang hadyu.
Binatang hadyu adalah binatang yang disembelih oleh orang-orang yang haji. Nah, maka korban yang disyariatkan itu ada 3. Yang pertama hadyu, binatangnya orang haji. Yang kedua udhiyah, binatangnya orang yang haji maupun yang tidak haji, disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga adalah aqiqah, yang disembelih ketika bayi lahir atau hari ke-7 dari bayi lahir. Kalau mau ditambah satu lagi ada korban rajabiyah atau korban atirah yang disembelih pada bulan Rajab, tetapi diperselisihkan oleh para ulama. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan masih disyariatkan, kalau mazhab yang lain mengatakan sudah tidak disyariatkan lagi. Nah, thumma mahalluha, kemudian tempatnya hewan hadyu tadi kalau sudah dikalungi dan sudah dikasih tanda, maka itu adalah ke Mekah. Nah, jadi dikirim ke Mekah, nanti disembelih di Mekah, dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir yang ada di Mekah. Maka tidak boleh disembelih di luar Mekah ya, ini harus disembelihnya di Mekah berdasarkan ayat ini untuk binatang yang binatang hadyu. Nah, cara memberikan tanda tus'ar ini adalah dengan cara kalau onta itu bagian punuknya itu digores sampai keluar darah. Kalau sudah keluar darah, kemudian darahnya ini dioleskan pada punuknya tadi, sehingga menjadi tanda bagi orang-orang ini adalah binatang hadyu. Nah, kalau sudah dikasih tanda seperti itu, orang-orang sudah tidak berani mengganggu ya, perampok-perampok nggak berani mengganggu karena khawatir kualat. Kemudian Allah mengatakan walikulli ummatin ja'alna mansaka, dan untuk setiap umat kami jadikan mansakan, ibadah, liyadhkuru smallahi, supaya mereka menyebut nama Allah, ala ma razaqahum, atas apa yang Allah rizkikan kepada mereka, min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Fa ilahukum ilahu wahidun, maka ilah kalian adalah satu, falahu aslimu, maka hanya kepadanya Islamlah kalian, tunduklah kalian, wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud mansakan? Ibadahnya ini apa? Ditafsirkan oleh Qatadah yaitu hajjan, ibadah haji, wa dzabhan, dan menyembelih. Nah, maka haji sekarang dilakukan oleh orang-orang yang wukuf di Arafah. Kemudian nanti mereka akan menyembelih pada tanggal 10 ya, tanggal 10 itu urutannya adalah ranhit. Ranhit. Ra itu ramyun, melempar jumrah, nun itu nahrun, menyembelih, ha itu halqun, gundul, ta itu tawafun, tawaf ifadah. Ini amalan orang haji tanggal 10 Dzulhijjah, ranhit. Adapun mukhbitin itu adalah khasyiin, orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu maksudnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Muhammad ini ya Ibnu Abi Zamanin ya. Jadi para ulama itu ketika menulis kitab itu biasanya tidak mengatakan kultu ya. Kultu itu ulama-ulama sekarang ya. Tapi kalau zaman dulu biasanya qala Muhammadun, maksudnya ya kultu, karena penulis ini adalah namanya Muhammad. Washtiqaqul kalimah minal khabti wa huwal makanul munkhafid minal ardi. Nah, jadi mukhbitin diambil dari kata-kata khabt yang arti asalnya adalah tempat yang rendah di tanah ya. Tanah kan ada yang tinggi seperti gunung, ada yang rendah. Nah, maka orang-orang yang tunduk itu diambil dari kata-kata tanah yang rendah tadi. Kemudian Allah mengatakan ini sifatnya para mukhbitin, sehingga kita bisa menilai apakah kita sudah termasuk mukhbitin atau belum. Yang pertama adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut Allah maka hatinya takut. Nah, maka wajilat itu artinya khafat. Kemudian sifat yang kedua adalah wassabirina ala ma asabahum, sabar terhadap musibah. Dan musibah kemarin sudah kita bahasnya. Apapun yang menimpa kita yang kita tidak senang itu namanya musibah. Dan sabar ada 3, tapi yang disebutkan di sini satu macam, yaitu sabar terhadap musibah. Kemudian yang ketiga adalah muqimis shalah. Salat di sini al-mafruḍah, salat yang wajib 5 waktu. Karena itu besok hari raya Idul Adha jangan sekali-kali salatnya hanya 4. Karena sebagian orang salatnya hanya 4 ya. Salat Id sunnah ya, kemudian zuhur tidak dilakukan, asar tidak dilakukan, langsung maghrib, isya, subuh. Ya, isya ya kan? Zuhur tidak, Jumat tidak, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, berarti cuma 4 saja. Padahal salat yang diwajibkan ada 5. Nah, sehingga yang tidak Jumatan silahkan, tetapi hendaklah imamnya tetap mengadakan Jumatan. Tetapi yang tidak Jumatan hendaklah salat duhur
Karena Allah sudah mengatakan ketika Isra Mi'raj, hiya khamsun la yubaddal, bahwasanya salat yang diwajibkan setiap hari itu ada 5, tidak akan pernah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun salat pagi yang kita lakukan itu bukan salat wajib, itu adalah salat sunnah, yaitu salat sunnah Idul Adha. Kemudian Allah mengatakan wa mimma razaqnahum yunfikun, itu maksudnya az-zakat al-mafruḍah, zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang sudah mencapai nisab. Kemudian Allah mengatakan wal budna, dan onta yang gemuk. Disebut gemuk, disebut budn karena badannya gemuk. Ja'alnaha, kami telah menjadikannya, lakum bagi kalian, min sya'airillah, termasuk syiar-syiar Allah. Lakum bagi kalian, fiha di dalamnya khair, ada kebaikan. Nah, sekarang apa definisinya syiar Allah? Syiar Allah di sini disebutkan apa itu syiar? Ternyata tidak ada apa itu syiar. Maka saya jelaskan dari saya sendiri ya. Jadi syiar itu adalah tanda, syiar itu adalah ma'alim. Maka syiar-syiar Allah maksudnya ma'alimu dinillah, tanda-tanda agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang menunjukkan agama Allah itu berarti syiar. Maka masjid itu syiar, Quran itu syiar, tilawah itu syiar, menyembelih korban itu syiar, menyembelih hadiu itu syiar. Nah, adapun khairun, kebaikan yang dimaksud di sini adalah ajrun, pahala, fi nahriha, di dalam menyembelihnya, wasadaqah minha, dan dari sedekahnya darinya, yataqarrabuna biha ilallah. Nah, berarti kebaikannya ada 2 ya, kebaikan pahala dalam menyembelih dan kebaikan taqarrub kepada Allah dalam mensedekahkan dagingnya. Kemudian yang membaca al-budna mangsub itu berarti takdirnya adalah waja'alnal budna, sehingga maf'ul untuk fi'il yang mahdhuf. Kemudian sawaf itu maksudnya adalah mu'aqalatan, yang terikat, qiyaman, dalam keadaan berdiri. Adapun Ibnu Mas'ud membaca sawafin pakai nun. Adapun yang membaca sawaf pakai tasydid, maka maksudnya adalah suffat qawaimuha, telah dibaris kaki-kakinya. Adapun yang membaca sawafin itu jamak dari safin. Safin itu adalah alladzi yaqumu ala thalath, yang berdiri di atas 3 kaki. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat yang lain, safin ini, yaitu pada surat Sad ayat 31, il urida alaihi bil ashiyyi safinatul jiyad. Safin, hewan kuda yang berdiri atas 3 kakinya, jadi satunya ngambang begini. Dan ini tanda bahwa dia itu kuda lari kencang, karena dia sudah siap lari. Jadi kondisi biasa pun sudah siap lari. Nah, makanya disebut al-jiyad, kuda-kuda yang lari kencang. Bacaan yang ketiga adalah sawafi pakai ya. Artinya apa? Khawalis, yang murni, yaitu murni untuk Allah Subhanahu wa taala, jangan disekutukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, karena dulu-dulu orang-orang menyembelih untuk arca-arca mereka. Nah, berarti ada 3 bacaan. Yang pertama sawaf, yaitu berbaris kakinya, kemudian diikat salah satu kakinya, yang diikat adalah yang depan, yang kiri ya, berarti yang 3 lainnya tidak diikat. Kemudian bacaan kedua sawafin, dan itu semakna dengan sawaf karena satu kakinya tidak berdiri ya. Kemudian yang terakhir sawafi, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 3 bacaan ini yang mutawatir cuma sawaf, sawafin, sawafi, semuanya qiraah syadzah, sehingga tidak boleh dibaca. Tetapi boleh untuk tafsir Quran. Nah, jadi tafsirannya memang seperti itu, benar ya, bahwasanya kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan fa idza wajabat, apabila sudah jatuh junubuha, lambungnya, yaitu uskitat, jatuh lil mauti, karena mati. Jadi sudah disembelih kemudian jatuh, karena menyembelihnya berdiri tadi. Jadi sunnahnya unta itu dalam menyembelihnya ada 2 sunnah ya. Sunnah pertama dia berdiri, sunnah yang kedua digores pada bagian bawahnya sini, bawah leher. Nahar itu sini ya. Tapi kalau selain unta maka sunnahnya adalah zabah. Zabah itu sini bagian atas.
Nah, maka untuk selain unta sunnahnya ditidurkan kemudian disembelih bagian atas. Kalau unta malah sembelih bagian bawah. Nah, kalau sudah jatuh fakulu minha, maka makanlah darinya. Ini ada sesuatu yang mahdhuf ya. Kalau sudah jatuh maka hendaklah dikuliti, kemudian diambil dagingnya, kemudian dimasak, kalau matang baru dimakan. Nah, seperti ini diringkas namanya ijaz. Jadi jangan salah paham ya. Oh, ini dalil makan mentah-mentah, ngawur kamu ya. Kamu nggak paham ijaz berarti ya. Maka orang yang mempelajari tafsir Quran itu juga harus mengerti sedikit-sedikit tentang ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, supaya ngerti kayak begini nih ya. Karena kalau tidak tahu sama sekali ilmu nahwu, sharaf, balaghah, salah-salah nanti dalam memahami tafsirnya. Nah, fakulu minha ini ijaz, ini diringkas. Wa atimu, dan berilah makan al-qani wal mu'tar. Qani itu biasanya diartikan orang yang qanaah, tapi di sini sebaliknya. Al-qani itu adalah as-sa'il, orang yang minta-minta. Berarti enggak qanaah ya. Kalau qanaah kan enggak minta. Adapun mu'tar itu adalah alladzi yata'arrad, orang yang menampak-nampakkan diri, wa yaqbal in u'tiya syai'an, dan dia menerima kalau dikasih. Nah, jadi bedanya yang pertama itu vulgar, minta ngatung ya, minta apa, dagingnya pak nih. Tapi yang kedua ini dia nongol nih, tapi nongol kemudian cuma diam saja, hanya saja dia juga berharap untuk dikasih, sehingga begitu dikasih pasti diterima. Maka ini orang-orang miskin semuanya ya, sampai minta-mintaan karena miskinnya. Demikian juga mu'tar nih sampai nongol-nongol ini karena miskinnya. Dia melihat ada orang menyembelih, maka dia tertarik untuk mendapatkan dagingnya. Nah, itu orang itu semuanya dikasih, baik yang qani, yang vulgar, maupun yang mu'tar, yang malu-malu, semuanya dikasih. Nah, dalam bahasa Arab ternyata beda antara qana'a yaqna'u dengan qani'a yaqna'u. Kalau madinya qana, nun di fathah, maka itu minas su'ali, dari meminta. Maksudnya qani yang asalnya qana'a itu adalah orang yang minta-minta. Tapi kalau qani'a, nunnya di kasrah, ada mun mudhari'nya sama ya, yaqna'u, maka itu adalah minar ridho, orang yang ridho, orang yang qana'a. Nah, maka bedanya pada madinya. Kalau madinya di fathah, minta. Kalau madinya di kasrah, maka ridho. Jadi sesuai dengan harakatnya ya, yaitu harakatnya fathah, nah berarti dia ngatung-ngatung gini, minta kan tangannya diangkat ya, maka fathah. Tapi kalau qanaah, nah dia tunduk, ridho ya, maka dikasrah. Karena itu kalau ada orang yang namanya qani, laki-laki atau qani'ah, nah, kamu tanya ya, kamu itu dari qanaah atau dari qani'ah? Kalau dia mengatakan saya dari qanaah, nah berarti suka minta-minta. Kalau dia dari qani'ah, berarti dia orang yang qanaah. Kemudian al-mu'tar itu adalah alladzi ya'tarika, orang yang dia itu menghadang kepada engkau, ay yulimmu li tu'tiyahu. Yulimmu ini saya enggak bisa menerjemahkan yang pas ya, tapi ya, maksudnya sama dengan ya'tarika ini ya. Ya'tarika yang dia itu menghadang kamu, ay li yulimmu, yaitu dia menghadang li tu'tiyahu, supaya kamu memberi dia, wala yas'al, tapi tidak minta. Nah, jadi lebih sopan, hanya saja memang dia memang membutuhkan, sehingga dia nongolkan diri supaya dapat daging tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yanalallaha, tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, dagingnya kurban, wala dima'uha, tidak pula darahnya kurban. Ini disampaikan oleh Allah seperti ini, kenapa? Karena dulu-dulu orang-orang kafir itu kalau menyembelih itu kemudian darahnya dan dagingnya itu ditempelkan ke Ka'bah. Ini ngotori Ka'bah seperti ini. Nah, makanya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak begitu. La yas'adu ilallah luhumuha wala dima'uha. Dagingnya, darahnya enggak naik kepada Allah ke langit, enggak. Wa qad kana al-musyrikun yadhbahuna lihatihim, mereka menyembelih untuk arca mereka, tsumma yandhahuna dima'aha haulal bait. Nah, kemudian mereka lotehkan darahnya di sekitar Ka'bah. Di sini dikatakan sekitar Ka'bah. Ya, kalau saya dulu mendapatkan penjelasan yaitu ditempelkan di badannya Ka'bah. Ya mungkin sama aja. Walakin akan tapi yanaluhu, yang sampai kepada Allah adalah at-taqwa minkum, takwa dari kalian itu yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mimman aman, orang-orang yang beriman,
Adapun orang-orang yang tidak beriman menyembelih apapun, ditoleh-toleh, diloteh-lotehkan ke Ka'bah, yang enggak akan ditoleh oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dilotehkan ke Ka'bah, tidak akan ditoleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Litukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kalian takbir kepada Allah atas hidayah yang diberikan oleh kalian, yang diberikan kepada kalian, yaitu as-sunnatu idza dzabaha aw nahara ay yaqula bismillahi wallahu akbar. Maka menurut tafsir ini, litukabbirullah itu adalah takbir ketika menyembelih kurban. Maka bismillahnya ketika menyembelih kurban ini adalah tadi ayat yang sebelumnya ya, fadhkurusmallahi 'alaiha shawaf, sebutlah nama Allah ketika menyembelihnya dengan berdiri. Nah itu bismillahnya. Kemudian takbirnya adalah ini, litukabbirullah. Meskipun nanti kalau antum melihat di kitab-kitab tafsir yang lain, ada tafsiran yang lain untuk kata-kata litukabbirullah ini. Tapi minimal inilah penafsiran dari Ibnu Abi Zamanin ya. Bismillahnya disebut di awal, takbirnya disebut di akhir. Sehingga urutannya ya begitu. Bismillahi wallahu akbar. Bagaimana kalau dibalik? Allahu akbar bismillah. Menurut mazhab Syafi'i boleh dibalik ya. Tapi lebih utama sesuai sunnah Nabi SAW, yaitu beliau membacanya bismillah wallahu akbar. Kemudian Allah mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah itu yudafi' 'anil ladzina amanu. Allah itu membela orang-orang yang beriman. Yudafi' anhum fayasimuhum minasyaitan, yaitu menjaga mereka dari setan di dalam agama mereka. Nah, ini tafsirannya hanya dari setan saja ya. Nanti kalau kita lihat di kitab-kitab yang lain, kita akan temukan yang lebih luas. Jadi membela orang-orang yang beriman dari musuh-musuh mereka. Salah satu musuhnya adalah setan. Setan ini mengganggu agama. Ada musuh yang lain, yaitu orang-orang kafir, memerangi, juga mengganggu agama. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Allah tidak menyukai orang yang selalu khianat dan selalu kufur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan untuk ayat-ayat yang kita baca ini. Yang pertama, bahwasanya kata-kata takwa ini tafsirannya banyak sekali dari para ulama rahimahumullahu ta'ala. Hanya saja tafsiran yang populer dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia mengatakan kata-kata yang sangat indah. At-taqwa al-khawfu minal jalil wal amal bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad liyaumir rahil. Ini dari Ali radhiyallahu anhu ya. Apa dia katakan? Bahwasanya takwa itu adalah pertama al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Wal amal bit tanzil, mengamalkan tanzil yaitu Al-Qur'an. Wal ridha bil qalil, ridha dengan sesuatu yang sedikit yaitu qanaah. Wal isti'dad liyaumir rahil, dan persiapan untuk hari esok. Ini sudah berapa menit ini? 33. Baiklah. Karena itu yang akan saya tambahkan tidak banyak ya. Yang kedua, kata-kata bahimah. Bahimah itu adalah binatang yang tidak bisa bicara. Maka binatang disebut bahimah karena memang tidak bisa bicara. Adapun al-an'am ini adalah hanya 3 binatang yang semuanya adalah kaki 4, yaitu sapi dan kerbau, unta sama kambing. Maka tidak boleh kita kurban kuda, padahal kuda halal tetapi tidak termasuk an'am, sehingga tidak boleh digunakan untuk kurban. Kemudian yang terakhir di dalam ayat yang ini tadi disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yudafi'. Ini boleh dibaca 2 bacaan, boleh juga dibaca yadfa'. Innallaha yadfa' 'anil ladzina amanu. Sehingga kalau kita sudah hafal halaman ini ya, ini bisa dibaca pada 2 rakaat. Rakaat pertama kita baca dari 32 sampai dengan 38. Kemudian rakaat kedua dalam salat sunnah kita baca lagi, tapi dibaca dengan bacaan yang lain, yadfa'. Ini yang dapat disampaikan betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.